Sebenarnya aku menanggapi kasusnya Vina, aku nggak terlalu berani ngomong yang gimana-gimana karena kan ini menyangkut almarhumah kan, seseorang yang sudah di alam baka. Tapi ya aku berharap semoga arwahnya beliau itu tenang gitu, karena menurut aku sesuatu yang atau seseorang yang mati yang nggak wajar itu kan bisa menjadi arwah yang kayak gentayangan gitu, itu yang menurut aku ya sadis dan parah banget. Dan menurut aku kayak aku sangat-sangat mengecam sekali perbuatan yang terjadi pada Vina. Jadi kalau saya melihat kan memang kasus itu terlalu lama ya, dan banyak sekali orang akhirnya berkesimpulan mungkin kalau netizen mah pola pikirnya juga macam-macam ya, kita juga nggak tahu. Tetapi yang jelas tentu dari pihaknya si Vina sendiri, dari pihak keluarganya tentu ingin agar tersangka agar para pelaku tertangkap dan diadili dengan seadil-adilnya. Menurut pengalaman batin aku ya, sebagai seorang indigo gitu ya, aku merasa arwah Vina itu masih menuntut balas dendam. Dan arwahnya masih belum tenang sebenarnya. Sampai akhirnya pelaku ataupun kasus ini selesai, beres, baru kemudian saya merasa arwahnya Vina tenang. Dari terawan aku ya, Vinanya kayak berharap nggak gimana, cuma berharap kasus ini cepat terungkap dan selesai sih sebenarnya. Kalau kembali, kalau udah terlalu lama, apalagi 40 hari, kalau kita bicara arwah tentu kembali ke alam arwah. Yang berkomunikasi ya tentu lebih pada keluarganya, kepada pihak berwajib. Nah, kalau ditanyakan ya tentu kalau orang itu masih hidup ya tentu akan menjawab kenapa lambat, kenapa lama, banyak pertanyaan kenapa ya akan muncul. Di Indonesia ini kadang-kadang seringkali ada kasus-kasus, ada peristiwa-peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa hukum. Ada proses hukum yang tiba-tiba berjalan dengan kecepatan tinggi, ada juga tiba-tiba kasus hukum yang tiba-tiba hilang. Ya, kita sama-sama tahu lah. Jadi artinya dalam hal ini dibutuhkan keprofesionalan daripada para penegak hukum supaya hukum itu benar-benar berjalan sesuai relnya. Secara spirit tentu ada sebuah keinginan, ada kemauan agar para pelaku kembali tertangkap, kembali di proses lagi seperti hukum yang berlaku. Memang ya tadi saya sudah katakan, kadang-kadang jadi orang berpikir kemana-mana gitu, kenapa kok sampai bertahun-tahun, sementara tiba-tiba ada sebuah kasus yang kelihatannya sulit, setengah jam ketahuan pelakunya, setengah jam ketahuan harus begini begitu. Tapi ada pula satu kasus yang bertahun-tahun nggak tampak-tampak ya. Aku rasa cuma jangka waktunya bentar, 3 bulan, 4 bulan udah keringkus dan udah terpecahkan siapa dan apanya sih. Seperti itu sih menurut saya. Karena saya rasa ini udah jadi kayak berita yang nasional ya. Udah hal yang menurut saya hal yang mudah lah untuk menangkap siapa pelaku itu tersebut yang melakukan perbuatan keji itu. Aku belum lihat ada di mana, cuma aku ngerasa ya itu bentar lagi lah, itu yang aku dengar di kuping aku ya, bentar lagi nih kayak itu sih yang aku lihat. Emang susah ya nangkepnya ya. Hanya kadang-kadang dalam sebuah peristiwa, apalagi pembunuhan yang seringkali dihantui itu keluarganya seringkali dia bukan dihantui ya, berkomunikasi dengan keluarganya, pengennya begini, atau pula kadang-kadang juga si pelaku yang pelakunya diteror. Seringkali keberhasilan itu akan lebih cepat terjadi kalau pelakunya yang diteror, sehingga si pelaku terkadang tiba-tiba datang menyerahkan diri seperti itu. Kalau bisikan langsung arwah Vina ke aku, enggak. Tapi aku cuma menanggapi kalau arwah beliau itu sebenarnya akan tenang nanti abis gini sih. Iya, setelah 3 pelaku tertangkap. Aku ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, sebenarnya sedalam-dalamnya untuk keluarga Vina juga. Untuk arwah Vina semoga tenang di alam baka, semoga bisa tertangkap segera pelakunya ya. Semoga cepat mendapatkan jawaban dari kasus ini.
Ya, yang jelas kalau saya sih ingin segala sesuatunya di Indonesia ini lebih berjalan dengan maksimal, agar yang salah memang terproses, memang dia harus salah, yang baik yang memang benar ya memang terproses dan harus benar. Kalau memang mereka pelakunya segera ditangkap, supaya keadilan itu betul-betul berdiri kokoh di negeri hukum, negara hukum di Indonesia kita tercinta.